Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita diberi nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam amal-amal soleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci, bulan Ramadan, yang alhamdulillah pada malam ini sudah memasuki malam ke-19 di bulan Ramadan. Artinya bahwa malam ini adalah malam yang ganjil, malam yang insya Allah seperti pada pembahasan yang lalu terkait dengan Lailatul Qadar, Allah akan menurunkan Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil, terutama di malam-malam 17, 19, 21 dan selanjutnya sampai 29. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini kita akan ngaji membahas tentang taubatnya seorang abdi, taubatnya seorang hamba, taubatnya seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk taubatnya seseorang kepada orang lain, permohonan maaf dari satu orang kepada orang lain ketika memiliki kekeliruan, kesalahan terhadap orang lain. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama membagi atau memberikan persyaratan pada seorang hamba, seorang manusia, apabila manusia itu akan melakukan taubat, akan melakukan permohonan maaf. Yang pertama, kata para ulama di dalam kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin, qala al-ulama'u, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu adalah suatu kewajiban. Wajib hukumnya bertaubat di dalam setiap kekeliruan-kekeliruan, di dalam setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Apabila kita melakukan dosa, melakukan kekeliruan, kesalahan, maka wajib hukumnya untuk bertaubat. Dan kemudian dilanjutkan oleh para ulama, fa in kanat al ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala. Apabila maksiat, apabila dosa, apabila kekeliruan, kesalahan
dilakukan oleh seorang abdi, seorang hamba, seorang manusia, kesalahan kepada Allah, manusia bersalah, manusia keliru, manusia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang la tata'allaku bihaqqi adamiyyin, la tata'allaku bihaqqi adamiyyin, yang tidak berhubungan dengan manusia, artinya keliru murni kepada Allah, bukan kepada manusia. Misalnya, Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Kemudian kita sebagai hamba tidak melaksanakan kewajiban itu, maka hukumnya dosa. Nah, dari hukum dosa itu, dari kekeliruan itu, maka kita wajib bertaubat kepada Allah, karena kesalahan itu kita lakukan langsung kepada Allah. Misalnya kita di bulan Ramadan diwajibkan berpuasa selama 30 hari atau 1 bulan. Kemudian kita melanggar, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Maka kesalahan kita itu kesalahan kepada Allah. Dosa kita itu dosa kepada Allah. Kekeliruan kita itu kekeliruan kepada Allah, bukan kepada manusia. La tata'allaku bihaqqi adamiyyin. Nah, apabila seorang hamba, seorang manusia melakukan kekeliruan kepada Allah yang tidak ada hubungannya dengan manusia, maka falaha salah satu syurutin. Maka kekeliruan, maka maksiat yang dilakukan antara hamba dengan Allah untuk meminta maaf, untuk bertaubat, maka ada 3 syarat. Jadi taubatnya orang yang melakukan kesalahan, kepada Allah, bukan kepada manusia, itu disyaratkan dengan 3 syarat. Cara kita memohon maaf, cara kita bertaubat kepada Allah. Apabila kekeliruan itu dilakukan oleh manusia langsung kepada Allah. Misalnya tadi sholat, kita tidak sholat. Puasa kita tidak puasa. Zakat kita tidak zakat. Dan kewajiban-kewajiban yang lain. Atau haji, misalnya kita sudah mampu, tapi kemudian kita mengabaikan, tidak melaksanakan ibadah haji. Maka itu adalah kekeliruan. Kekeliruan yang langsung dilakukan oleh manusia kepada Allah. Nah, apabila seperti itu, maka falaha salah satu syurutin. Maka ada 3 langkah, 3 cara untuk bertaubat kepada Allah. Ahaduha, yang pertama, ayyuqli'a anil maksiyati. Yang pertama, orang itu menghindar dari maksiat. Artinya, apabila dia sering melakukan maksiat-maksiat, maka dia hendaknya menghindar dari maksiat itu, dari kekeliruan itu, dari perbuatan dosa itu. Jadi syarat yang pertama adalah menghindar dari maksiat, menghindar dari bentuk kekeliruan, menghindar dari bentuk perilaku-perilaku berdosa yang lainnya. Nah, ini syarat yang pertama apabila seorang hamba melakukan kekeliruan dosa kepada Allah. Terus yang kedua, syarat yang kedua agar taubat itu menjadi taubat yang benar-benar taubat, ayyandama ala fi'liha. Yang kedua adalah tidak lagi atau menghindari atau menjauhi